Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cek Bice, pemirsa PAL TV. Hari ini tanggal 9 April 2025 kita bertemu lagi tentunya di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama aku Midora Ristia. Dan aku Asia Farimanda. Mungkin hari ini Bang Cek Bice hari kedua masuk begawe ya. Dan juga mungkin hari ini lagi panas-panasnya karena segala makanan di rumah lagi dipanasi. Dan juga lagi panas karena hari ini hari pertama anak sekolah lagi. Jadi riwehnya gabung ya sih, mana manasin masakan, mana nak ngurusin yang masih sekolah gitu ya. Tapi harus tetap semangat. Bang Cek Bice hari ini di hari Rabu tentunya Halo Palembang menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat menginspirasi ya, yang memberikan informasi-informasi terbaru. Dan tentunya hari ini Mang Cek Midan dan juga Bice Asi bakal hadir menemani Mang Cek Bice selama 1 jam ke depan. Betul, dan kita hari ini temanya adalah masakan setelah hari raya. Jadi mungkin pemirsa di rumah ini kurang lebih seminggu ya, kita sudah berlalu seminggu lebih bahkan ya, 10 harian gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, dah aku nak menu apa lagi sih ini selain ketupat tadi yang sudah dipanaskan sudah beberapa minggu ini itu ya. Nah, kita bakal bahas hari ini masakan apa sih biasanya yang kita rekomendasiin untuk hari raya, setelah hari raya maksudnya. Karena memang biasanya kita sudah bosan dengan santan, opor dan lain sebagainya. Betul. Juga Cik. Kalau Bice Asi mie itulah sih. Mie. Tidak ribet ya, gampang ya, tinggal ngidupin kompor, masakin banyu. Ya benar. Nah, pemirsa di rumah mungkin hari ini pengen juga tahu Cak Mano sih manfaat dari gizi yang baik kalau kita makanannya selalu fresh, Cak itu ya. Nah, juga kita bakal ngobrol terkait dengan dunia tata boga. Wow. Nah, ini sudah sama ahlinya langsung kita datangkan ke studio PAL TV. Yang pertama narasumber kita ada Ibu Sulaiha Esos. Nah, ini kalau salah mati aku nama Raya nih. Ketua DPD APJI Sumsel. Selamat pagi Ibu. Ini manggilnya Ibu apa Mbak sih? Bunda. Bunda. Karena masih muda loh looks-nya. Iya. Kita sama Ibu Sulaiha Esos hari ini Ketua DPD APJI Sumsel. Nanti kita bakal dicari tahu APJI Sumsel itu apa. Lalu yang kedua ada ini yang sudah tidak asing lagi, Warawiri di PAL TV ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Ini ada BA Bumbu Mawar Merah sekaligus BA PAL TV ya. Ada Chef Arya yang pakai baju kuning di ujung. Halo Chef, apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah. Selalu istimewa. Selalu istimewa. Nah, kita bakal ngobrol hari ini temanya adalah masakan setelah hari raya. Tapi sebelum masuk ke tema, kita mau tanya sama Bu Sulaiha selaku Ketua DPD APJI Sumsel. Bu, APJI Sumsel itu apa sih? Boleh dijelasin kepada pemirsa yang di rumah? Terima kasih, ya. Mas. Mas, Adek. Mbak. Boleh, ayo. Jadi APJI itu adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Di dalam APJI itu sendiri terdapat semua gabungan dari jasa boga, meliputi dari catering, rumah makan, kafe, restoran, juga misalkan yang berkaitan lah pokoknya dengan jasa boga. Semua bisa bergabung di dalam APJI ini. Jadi APJI ini menaungi seluruh pengusaha jasa boga. Jasa boga, baik itu catering, rumah makan, kafe, restoran. Tapi sejauh ini sudah sebanyak apa Bu anggotanya? Alhamdulillah kami semua sudah ada 14 DPC di kabupaten kota yang terdiri sudah hampir lebih dari 700 anggota. 700 anggota. 700 pengusaha. Pengusaha catering semua. Oh, mayoritas pengusaha catering ya. Karena orang yang bisa bergabung di APJI ini salah satunya mereka harus memang bidangnya khusus di catering, jasa boga, dan ini sudah mempunyai legalitas yang lengkap dan itu ownernya juga. Itu syaratnya baru bisa masuk bergabung di dalam APJI. Kalau pengusaha sendal karet Bu, nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Benar-benar. Jadi ini memang sudah harus punya legalitas dan punya usaha yang jelas tadi Bu ya. Tapi kalau untuk usaha ini ada minimal kiprahnya nggak? Misalnya kayak harus 2 tahun atau 3 tahun sudah berusaha atau justru dia baru buka usaha sudah bisa langsung bergabung? Jadi itu tidak ada batasan. Kalau misalkan mereka baru bergabung, misalkan dia belum punya legalitas, bisa menjadi binaan APJI namanya. Jadi nanti dididik, dibina, setelah dia sudah meningkat, naik kelas dari UMKM bisa menjadi pengusaha itu langsung kita masukkan di anggota kita. Gitu. Jadi tidak ada batasan berapa lama dia punya usaha, itu yang penting ada legalitasnya. Oh, jadi yang salah satu syarat untuk mendapatkan KTA dari APJI ini adalah selaku owner
catering ya Bu Iya, ya, owner catering yang mempunyai legalitas yang jelas. Iya. Kalau misalnya masih UMKM masih bisa, boleh banget bergabung ke ABJI, mau Iya. belajar segala macam, tapi belum bisa mendapatkan KTA dari ABJI itu sendiri. Oh gitu. Jadi jatuhnya binaan, Binaan. ya. Oke. Nah kalau kita ke Chef Arya sekarang. Kalau Chef Arya kan ini sebagai BA Bumbu Morora juga chef ya. Kalau kita lihat masakan setelah hari raya ini apa chef biasanya direkomendasikan chef? Kalau untuk setelah Lebaran nih biasanya makanan-makanan yang nggak berkaitan dengan santan gitu, bisa lah soto mungkin ya. Terus kalau di Palembang nih yang agak sering tuh pindang gitu kan, pindang yang atau sayur-sayur bening kayak gitu setelah Lebaran. Tapi kalau sayang dengan makanan yang sudah kita bikin di waktu Lebaran tersebut, ada beberapa trik memang untuk cara penyimpanannya kayak gitu. Oh, oke. Nah, Chef, kalau misalnya kita kan manasin ini kan sudah 1 minggu lewat lah ya untuk Lebaran ini. Nah, kalau misalnya masih manasin, opor masih dipanasin, ketupat mungkin masih ada, harus sayang kan kalau ibu-ibu kan sayang masih ada sisa, jadi dipanasin lagi gitu-gitu dengan berbagai cara. Itu sebenarnya sehat nggak sih? Tergantung bagaimana cara dia penyimpanannya sebelum dipanasin. Oke. Gitu. Jadi makanan itu apabila dia kayak rendang, malbi ataupun opor ya yang pada dasarnya dia makanan yang nggak begitu berkuah. Kalau dia berkuah kayak gulai kayak itu agak susah ya, karena untuk penyimpanan kuahnya itu yang agak sulit ya. Tapi kalau untuk malbi kayak rendang itu sebenarnya kalau dia dalam penyimpanannya kedap udara terus di frozen, dia akan tahan walaupun selama 1 bulanan dan dia tetap aman. Dan caranya untuk trik untuk bisa manasinnya itu dalam penyimpanannya itu, misalnya kita ada sisa nih 2 kilo, dimasukin 1 Tupperware langsung di frozen, terus nanti dikeluarin, dipanasin, dimasukin lagi. Nah itu yang nggak bisa. Jadi kita kalau saya ada 1 kilo ya dibagilah jadi 4 gitu. Nanti dipanasinnya sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi justru kalau sudah dimasukin kulkas, diangetin lagi, masukin lagi tuh nggak Itu boleh yang gitu ya, Chef? yang bisa bisa jadi kayak bakteri kayak gitulah, atau pembusukan di dalam, yang di luarnya bagus ternyata di dalamnya udah pembusukan, ada ulat-ulatnya kayak gitu. Itu faktornya adalah keluar masuk dari frozen. Karena keluar masuk dari frozen itu targetnya cuma 1 kali. Kalau udah lebih dari 1 kali dia ada pembusukan di dalamnya. Mungkin pernah kita dengar kayak orang makan di resto atau di kafe kayak gitu, beli ayam, makan ayam goreng, ternyata di dalamnya sudah berulat. Mungkin dia udah keluar masuk berapa kali dari frozennya gitu. Oh, itu ilmu baru sih, betul. Jadi mungkin pemirsa di rumah sekarang lagi ngeluarin ke kulkas lagi, tadi sudah jadi lagi dibuang. Caknya ada ulat ya. Lanemen nih, lali mau kali ini. Nah kalau kita ke Bu Sulaiha lagi Bu, kalau misalnya terkait dengan proses pengangkatan makanan segala macam, nah kalau di ABJI Sumsel sendiri ini pengawasannya untuk member sampai sejauh mana Bu? Atau memang dilihat kualitas makanannya setiap anggota member apa seperti apa Bu? Ya kalau kita setiap catering itu dia kan sebenarnya kalau untuk menghangatkan itu kalau untuk rumah tangga ya. Kalau untuk kita sendiri catering itu nggak ada hangat-hangatan. Jadi barang yang kita sajikan itu memang fresh dan diolah memang sesuai dengan jadwal pesanan yang akan sudah mereka tanggal atau jam sesuai dengan pesanan itu. Jadi kita menyesuaikan untuk teknis pemasakan. Dan kita juga berusaha untuk minimalisir supaya bahan barang makanan itu kita sesuaikan dengan produk yang baik, bahan bakunya juga yang baik. Insya Allah kalau semua dari awal bahan bakunya sudah baik, kan hasilnya juga akan endul kita ya. Iya, maksimal lah pokoknya. Betul. Itu. Wah, nah kalau ngomongin tentang catering ini sendiri ya Bu ya, kalau catering ini kan makin banyak digandrungi, apalagi sekarang itu dengan salah satu program dari pemerintah. Itu jadi banyak catering dadakan ini Bu, jadi banyak dapur dadakan juga. Nah kalau dari ABJI sendiri tuh gimana tuh? Sebenarnya benar ya Mbak ya, kalau dari program pemerintah sekarang kan lagi rooming benar ya, masalah makanan bergizi ya. Jadi kalau sebenarnya kalau menurut standarnya itu untuk catering ini memang ada aturan-aturannya. Jadi
Kalau misalnya dari orang yang dadakan yang tadinya tidak mengerti masalah catering, toto dia buka usaha catering dengan keadaan yang darurat, itu biasanya tidak akan bisa Bertahan lama gitu ya, optimal, Bu? Iya. karena kita ini sebenarnya harus ada sertifikat yang menentukan bahwa kita ini sudah profesional, mulai dari penjama makanan, terus mulai dari teknis pengalaman pekerjaan, itu kaitannya sangat erat sekali. Jadi kalau misalkan hanya karena keadaan ingin ikut-ikutan aja, biasanya hasilnya nggak optimal gitu. Jadi kalaupun memang mereka mau, nggak ada masalah, tapi barangkali lebih pada mereka harus kursus dulu, harus ikut teknis-teknis perkembangan supaya bagaimana untuk menyediakan produksi yang akan kita berikan kepada orang tuh bisa baik dan optimal. Wow, oh, berarti ini nggak sembarangan ya, Nggak walaupun sembarangan. banyak sekali catering dadakan, dapur Iya. dadakan, yang harus kita jaga memang higienisnya, seperti sertifikasi yang Ibu sebutkan Iya. tadi ya gitu. Betul. Oke. Nah, kalau di APJI sendiri, Bu, ini adakah pertemuan yang untuk dibahas begitu? Ada pertemuan bulanan rutin atau seperti apa kalau dalam pengurusan APJI sendiri? Iya, alhamdulillah kami dalam 1 bulan sekali kita ada pertemuan, per 3 bulan kita ada pertemuan untuk seluruh DPC, bagaimana cara menghadapi setiap perkembangan karena catering sendiri kan harus mengikuti perkembangan dari mulai dekorasi, Menu gitu ya. menu, semuanya lah. Artinya menunjukkan bahwa kita nih lebih profesional untuk kedepannya, karena persaingan ini kan begitu ketatnya untuk bidang makanan kan, karena penyajian itu tidak hanya rasa saja, tapi kan diikuti dengan berbagai macam yang berkaitan dengan rasa ini tadi, misalkan dari dekorasi, tempat penyajian, garnish itu kan. Sebagai orang yang profesional harus mengikuti perkembangan seperti itu. Oke, jadi sebulan sekali pasti akan ada pertemuan begitu. Tapi yang dibahas biasanya apa, Bu? Atau setiap bulannya beda yang dibahas gitu? Kalau khusus yang setiap bulan kami mengumpul istilahnya biasanya kan dari mulai harga, terus bahan baku yang naik, ya ada sharing lah. Betul, Tapi betul. kalau untuk per 3 bulan sekali dari seluruh DPC itu ada rapat pleno namanya. Jadi rapat pleno itu karena kami ini ada seluruh Indonesia, dan di DPD kami di DPP kami kan seluruh, biasanya ada perkembangan, ada misalkan informasi baru itu akan kami lontarkan untuk bisa dibuat dalam satu musyawarah lah, apa yang harus kita kerjakan untuk membantu peningkatan, apalagi sekarang untuk MBG ini kan, jadi apa saja yang harus dipersiapkan, mulai standar dapur, terus persiapan mereka untuk bahan baku, karena kan yang kita kasih ini kan banyak, dalam satu dapur itu 3.500 siswa kan, jadi dari mulai bahan baku itu mereka harus siapkan dengan maksimal apa yang harus mereka butuhkan, itu yang kami akan bahas. Oke, nah kalau ngomongin tentang MBG nih Bu ya, bahan baku ini kan makin hari makin naik nih. Sedangkan subsidinya itu ada patokan harganya, ya kan? Nah itu gimana tuh? Apakah itu menjadi permasalahan juga? Jadi kalau untuk MBG sendiri kan di dalam dapur itu kan akan ada SPPI, akuntan, dan ada ahli gizinya. Jadi yang menentukan makanan apa yang disesuaikan dengan budget itu yang menentukan ahli gizinya. Oh, bukan si dapurnya Bukan. tadi, Bu ya? Kalau mitra dapur itu mitra namanya Iya, iya. itu tidak ada hak atau tidak ada ikut dalam sistem pelaksanaannya. Pokoknya terima list masak gitu ya, Bu? Yang masak juga karyawan. Jadi kita kalau untuk mitra sendiri cuma menyewakan dapurnya saja. Kita tidak masuk ke dalam sistemnya. Itu. Jadi memang khusus kalau untuk di dapur itu secara pengelolaan ada ahli gizinya dalam pengawasan untuk di setiap dapurnya. Oh, jadi kita nggak bisa basing-basing ya Bu ya? Nggak bisa. Misalnya hari nak masak tempe bacem misalnya, nggak bisa ya? Karena sudah ada listnya. Sudah ada list. Pakai tempoyak misalnya, nggak bisa ya Bu ya? Itu makanan ASI kalau pakai tempoyak. Kalau udah SD dijuk tempoyak repot. Nah, ini balik lagi nih ke Chef Arya nih, Chef. Kalau ngomongin tentang setelah Lebaran ini ya, pra-Lebaran ini, Chef. Makanan-makanan yang ini kan kita ini kan sayang nih, tapi nggak bisa kita panasin terlalu sering. Nah ini kan permasalahan dari permasalahan rumah tangga juga ini, Chef, dengan banyaknya ada buncis segala macam itu. Nah itu lebih baiknya tuh disimpannya tuh kayak mana tuh, Chef?
Iya, jadi makanan itu yang bisa dipanasin tuh tidak semua makanan bisa dipanasin ya. Tidak bisa semuanya makanan itu bisa dipanasin. Jadi kayak apa sayur-sayuran itu nggak prepare lah untuk dipanasi berkali-kali sebenarnya kalau untuk sayuran. Penyimpanannya tuh harus di dalam kulkas, Freezer. Oh, bukan Jadi seandainya kita nih bikin apa ya sambal goreng. Sambal goreng itu kalau seandainya disimpan di freezer tapi menyimpannya itu secara sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak boleh 3 kilo atau 2 kilo langsung dalam satu kemasan kayak gitu. Dipecah-pecah ya Nanti, ya dipisah-pisah kayak menjadi berapa porsi kayak gitu. Nanti pas dimanasinya sesuai dengan kebutuhan, habis dipanasi dimakan habis kayak gitu. Oh, nah terus kalau manasinya tuh Chef, kita kasih air atau cak mana Chef atau biarin Mbak Dio ini? Kalau sarannya Teknik sih manasin. pakai minyak sih, pakai margarin minyak, bisa. tambahin Iya, margarin tambahin kayak itu atau minyak ya. Jadi kalau lebih bagusnya sih manasinya pakai microwave ya. Oh iya. Jadi lebih dia nggak merubah rasa. Betul. Tapi nggak semua orang punya microwave kan di rumah. Kalau Termasuk kami Midun berdua. pakai ini kayak bambu yang di TV itu, Chef. Nggak bisa. Ya, kalau rekomendasi deh kalau misalnya kita setelah Lebaran ini kan biasanya produksi bahan makanan juga naik gitu ya. Iya. Turun lagi gitu ya. Biasanya produksi makanannya apa? Turun apa naik harganya? Kalau habis Lebaran nih bahan baku ya? Iya, bahan baku. Bahan baku sih untuk sejauh ini masih meroket ya, masih meroket. Masih naik ya? Masih naik sejauh ini karena kita juga dari perhotelan sama resto itu juga udah mulai kayaknya yang biasa nongkrong akan merasakan kenaikan harga gitu. Oh, nah kita akan bahas ini Asih ya. Termasuk sama Ketua Abji Sumsel juga. Bagaimana sih mensiasati kalau lagi bahan-bahan naik gitu ya? Harganya apa dinaikin gitu ya? Jangan bahas harga. Ini kan Ketua Abji, bukan Ketua Pasar Renjang. Oh iya, Iya. Baik pemirsa di rumah, kita bakal balik lagi di segmen kedua. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Live dari PAL TV, Mang Cebice tentunya masih di Halo Palembang, masih bersama dengan Ketua DPD Abji Sumsel, Ibu Sulaiha Esos, dan juga Ibu Mawar Merah, Chef Arya. Betul, dan tadi di segmen 1 kita sedikit banyak sudah diceritakan terkait dengan Abji Sumsel. Betul. Terus dari Chef Arya ini kita diberikan ilmu baru terkait dengan cara teknik memanaskan masakan gitu. Jadi juga kita dapat ilmu baru bahwa memang memanaskan masakan juga jangan terlalu sering ya, karena ini bisa mengurangi nutrisi yang ada pada makanan. Kita kembali lagi tadi di pertanyaan sebelum kita terpotong iklan ke Bu Sulaiha terkait dengan sistem harga sembako Bu yang sering naik dan turun gitu, apalagi menjelang Ramadan dan segala macam. Bagi pengusaha catering ini ditanggapinya seperti apa? Jadi kalau kita kan biasanya pemesanan itu sudah lama, jadi tidak ketentuan hari kan kita nggak tahu bahan bakunya naik apa enggak ya. Cuman tetap itu resiko kita. Ditanggung oleh si pemilik resiko. catering. Tetapi kalau misalkan khusus untuk Lebaran open house itu memang kita sudah dari awal Sudah tahu harganya bakal tahu naik bahwa ini ya. bakal naik. Jadi mungkin harganya juga lebih plus dari ini awal dari harga yang biasa. Karena juga karyawan yang seharusnya mereka libur kan harus kita kerjakan di hari itu. Jadi memang juga kita juga harus ngasih plus juga sama karyawannya gitu. Jadi memang sebagai pengusaha harus pinter-pinter ya Bu. Iya. Udah pinter kelebu. Bangkrut. Bangkrut ya. Nah kalau kita bicara tentang tren di 2025 Bu, makanan catering, apakah masih sama untuk wedding di Kota Palembang atau jenis-jenis acara lainnya di Kota Palembang? Sebenarnya kalau menunya itu memang masih kadang-kadang tergantung selera mereka lah ya. Betul. Kadang-kadang ada satu mitra, satu pelanggan itu yang mintanya menunya setiap kali dia mau pesan catering ya hanya itu jadi favoritnya dia. Jadi kita juga nggak bisa menentukan masalah menunya ini kan. Jadi tergantung dari keinginan dari si pemesan itu sendiri. Nah, tetapi kita juga harus siap mengikuti perkembangan zaman kan. Ada menu-menu yang kadang-kadang misalkan sambal goreng, misalkan sambal goreng itu kan kita taunya ada ini aja ya, ada ati empela gitu. Sekarang kadang ada paru, itu kan banyak varian-varian yang harus kita buat modifikasi lah supaya mereka juga ada rasa ingin ini ada selera baru ya, kita
tetap kita promosikan, tapi kembali ke mereka, pemesanan mereka tuh seperti apa maunya ke kita, ya udah. Betul. Kita Soalnya kalau kita lihat ngikutin kan di wedding-wedding Bu, datang kondangan satu menunya sama. Iya. Kondangan kedua menunya juga sama gitu. Jadi memang ini tergantung selera Tergantung ya. selera. Tergantung selera. Apalagi sudah karakteristik kalau misalnya kita kondangan pasti ayam kecap. Betul. Iya kan? Kalau ayamnya tidak dikecapin dikatoi. Iya. Nah, kalau request Bu selama ini Bu, kalau selama menjadi pengusaha dari Tata Boga ini, apakah ada request yang bikin surprise atau pindang tempe misalnya? Sebenarnya nggak ada sih yang dianggap ini ya, yang dianggap luar biasa atau biasa-biasa lah. Cuma kadang-kadang pesanan dari ininya sendiri, pelanggannya sendiri, kadang mereka pesan cuman kita 1.000, tapi undangan yang beredar sekian. Itu sebenarnya yang buat jadi dilema kita juga kan. Betul. Nah, kalau kita bilang, Bu, berapa pesanan gitu kan? Misalnya undangan kita 1.000, Ibu pesan berapa? 1.500. Harusnya kan biasanya yang datang kan suami istri yang datang. Dikali 2 biasanya. Biasanya dikali 2, Ibu, tapi sekarang mereka kadang-kadang udahlah belum tentu datang. Nah, yang belum tentu itu dia kan nggak bisa memastikan. Harusnya mereka udah siap kalau udah mau sedekah, ya udah kita berharap orang tuh datang. Dan gitu. spare-nya harus lebih banyak Bu ya. Harus, iya. Katanya belum tentu datang 5 nggak tahu yang datang. Suami istri anak 3. Jadinya kan. Mungkos pula Bu. Tapi ke dapur ya. Oh, berarti selama ini kalau request makanan ada Bu ya, misalnya dia ayam kecap tapi ayamnya masih hidup, Cek. Enggak bisa Bu ya. Terbang dari meja. Bukan Bu Sulaihani dukun ayam hidup. Nah, kita ke Chef Arya. Chef, kalau misalnya kita lihat masak dalam jumlah banyak kalau cateringnya, ini rahasianya Chef biar tetap ada rasa gitu. Kadang-kadang kan berubah. Misalnya orang ini lagi test food gitu, makanya kan sedikit masaknya sedikit, tapi ketika pada saat hari H masakan dalam jumlah banyak tuh kurang rasanya, kurang apa segala macam. Itu gimana, Chef? Yang jelas kita kan setiap catering itu kan punya gramasi ya bahasanya tuh. Punya gramasi, punya resep. Oh, resepnya. Punya resep. Jadi terkadang dari beberapa ini ya, kelemahan catering itu kalau biasanya rasanya nggak ini, mungkin dia kurang mengalihkan beberapa resep yang harus dia ini bumbunya. Saya nih dia dalam resep dia 100 porsi harus bawang putihnya sekian. Tapi karena di produksi dia 1.000, mungkin kalau saya 100 porsi dia bawang putihnya setengah kilo, mungkin dia ngalikannya terlalu banyak, dia kurangi. Nah, kayak gitu biasanya. Yang membuat masakan kurang greget kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia sesuai dengan resep yang dia punya, dengan resep gramasi yang dia punya, itu masakan tetap akan sama ketika di test food kayak gitu. Endul ya, Chef ya. Iya. Berarti solusinya apa? Saya pakai bumbu? Bawang merah. Iya. Iya, Chef. Karena kan ini selaku juru masak juga kadang bingung ya gitu. Pada saat kan kita cicip biasanya dalam jumlah yang kecil tuh enak gitu. Tapi kan kalau dalam jumlah yang besar ternyata rasanya ada yang kurang ajab gitu. Iya, tapi terkadang terkadang runtutan untuk cara masaknya juga kadang mereka berpengaruh gitu. Contoh kalau seandainya bikin saus-sausan gitu ya, ayam saus asam manis kayak gitu. Kalau biasanya orang tuh kan dia ayam udah langsung dimasukin dalam saus. Kalau triknya yang sebenarnya adalah ayamnya itu kan diungkep dulu, digoreng dulu, bikin sausnya terpisah. Nanti kalau seandainya mau disajikan baru disiram kayak gitu. Kan ada runtutannya gitu. Enggak sekonyong-konyong ayam masih fresh langsung dimasukin ke dalam saus kan nanti hasilnya juga nggak akan sama ketika ngikutin trik untuk bikin masakannya gitu. Apalagi ayam masih berbulu. Nggak bisa ya, Chef ya. Tapi ngomong-ngomong, Chef, yang ayam di BKB itu benar-benar 1 ton. Tertawa gitu. Karena laporannya banyak yang kurang makanya. Cuma dapat 2 potong.
Oke, jadi itu tadi pemirsa di Aduh. rumah. Jadi kalau memang misalnya mau masakannya tetap enak begitu ya, harus step by stepnya diperhatiin ya, Iya. Chef. Jangan merubah step by stepnya tadi gitu loh. Iya, contohnya kalau seandainya kita mau bikin capcay gitu ya, sayur. Saya udah bikin bumbunya sudah jadi, dia mau tampilannya bagus, rasanya enak. Jadi dari sayur mentah langsung masuk, langsung diaduk. Oh, yang katanya biar masih hijau segala macam ya, itu ya, itu Chef. kan itu salah itu. Yang sebenarnya adalah direbus dulu dia. Sayurannya direbus dulu, direbus setengah matang atau mau matang. Nanti ketika mau disajiin baru digongseng sebentar gitu. Itu kan ada step by stepnya yang harus dilewati, bukan sekonyong-konyong masak jadi dimakan gitu. Iya. Siapa Chef si konyong-konyong tuh? Balik mana si konyong-konyong itu? Prosesnya. Oh iya iya iya. Maklum Chef, asin biasa beli itulah saya masak. Nak beli 2.000, nak galak 5.000. Nah, kita Balik lagi ke betul. Ibu Sulaiha nih, Bu. Kalau ngomongin tentang ini kan tadi ada yang video-video viral, terus itu ada yang tidak mengenakan lah terkait tentang masakan-masakan yang ada di Palembang. Nah, itu kalau dari Abji sendiri tuh gimana Bu menanggapinya? Kalau yang masalah masakan yang kurang enak itu relatif ya. Kita tuh nggak bisa ngomongin kalau masalah rasa, karena rasa itu kadang ada yang suka yang pedas, masin itu kan Betul, macam-macam. beda-beda ya, Bu. Biasanya juga kalau selera hotel itu beda lagi. Kalau hotel kan biasanya rasa tuh tidak terlampau begitu nendang. Nendang, gitu lah. ya. Dia Kurang lekoh, Bu, ya. Standar saja. Ya. Karena yang menikmatinya belum tentu orang Palembang atau orang ini. Kadang-kadang ada luar negeri juga kan. Orang luar kan tidak begitu suka dengan rasa yang tajam. Nah, jadi kalau saya menanggapin tadi itu tergantung dari orang-orangnya ya. Nah, tapi kembali lagi saya tadi bilang bahwa kita kan dari dapurnya masing-masing si catering ini itu punya standar sendiri. Betul. Sebenarnya kalau mereka sudah punya pengalaman, sudah tahu dengan cateringnya, dia sudah menghadapi misalkan 1.000 orang dalam satu wedding gitu kan. Dia sudah tahu takaran bahwa dia sekian kilo bahan bakunya untuk sayur, untuk daging sekian jadi potong sekian, itu udah tergambar gitu. Jadi dia nggak akan ragu lagi dengan apa yang sudah ada di dalam pemikirannya gitu kan. Jadi untuk penghitungan dari bahan baku, terus bumbu itu mereka sudah terfikir. Jadi kalau insya Allah kalau memang orang tersebut memang di bidangnya dan dia memang maksud aku pengalaman di bidang catering, biasanya nggak meleset. Ya. Tetap rasa tetap utama. Iya, yang Iya. dibilang gramasi tadi ya. Iya, gramasi jadi itu memang ada standar-standar dari dapurnya masing-masing. betul. Dan juga pasti ada karakteristik dari dapur Iya, itu sendiri. khasnya. Iya. Ya, makanya juga si pelanggan udah tahu, oh kayaknya si A, si B catering, oh yang itu rasanya memang itu yang sesuai dengan kita. Lidahnya gitu Lidah ya. kita. Jadi pilihan itu ada tergantung di rekanan kita sendiri. Jadi dia mau yang mana, seleranya yang biasa, lidahnya apa, itu kan ada bermacam catering, karena catering juga sudah menjamur kan sekarang. Iya, betul. Ya. Jadi kita harus memilih dapur. Baik. Apalagi laksan kuah susu ya, Bang Arif tolong ya. Tapi Bu, kalau ngomongin tentang catering ya Bu ya, apalagi di wedding. Fenomena di wedding ini sekarang kan ini menjadi momok tersendiri nih. Karena pernah ada viral di Palembang, cateringnya nggak datang. Oh iya. Nah, itu gimana itu Bu? Jadi gini, itu terjadinya sempat juga kan kami ngumpulin seluruh teman. Ada teman juga yang jadi korban itu. Jadi ini maaf ya, tapi tidak semua itu biasanya dari WU. Jadi mereka itu terima bersih dari si ini. Jadi kita juga supan dari WU itu. Nah, jadi kita nggak ngerti apa dia memang ada pemesanan atau memang istilahnya dia ambil ada perjanjian-perjanjian apa dengan si pemesan ini tadi kan. Sedangkan kalau kita sendiri dia langsung ke catering nggak bisa, kita mau mau bohong atau mau apa kan, kalau sudah di DP itu udah jadi. Betul. Kadang malah ada yang belum ada DP, mendekat hari H dia langsung baru bayar, ada juga karena udah pelanggan kan. Jadi kalau misalnya mereka ada niat yang sesuatu yang tidak baik, ya insya Allah kalau untuk cateringnya sendiri nggak akan berjalan karena nama baik dipertahankan di situ. Betul. Nah, Betul. ada tips nggak Bu untuk memilih catering yang benar-benar trusted atau terpercaya? Iya, kalau ini maaf bukan kita ini ya, itu juga harus dilihat dari, jangan sampai memesan lihat harganya murah. Murah, betul. Murah tuh tidak menjamin. Nah,
kebanyakan yang sekarang ini orang taunya murah, tapi murah akhirnya Zong dari ya. jumlah pesanan juga berkurang. Terus tuh tadi ya mungkin bisa jadi yang tadinya rasanya enak bumbunya ya Sep ya, bumbunya dikurangin. Jadi orang juga harusnya kita kalau biasa beli di restoran rumah makan kan tahu kalau satu mangkok aja misalkan sup tuh berapa harganya kan. Catering aja biasanya standar 35.000. Itu udah komplit loh. Udah ada semua penyajinya dari berapa macam menu itu kan udah tersedia di situ. Coba kalau dia masuk rumah makan. Betul. Rumah makan tuh 50.000 cuma dapat satu piring aja. Belum minumnya kan. Yeah. Nah, maksud aku gitu. Jadi kalau bisa si pemesan ini tadi itu untuk mencari catering itu janganlah sampai sedetil-detilnya mau kadang-kadang kurang lah Bu itu kan. Negonya terlampau menekan Betul. gitu. Justru sebagai konsumen harusnya hati-hati kalau sudah banting harga itu harus patut dipertanyakan ya, Bu. Harus dipertanyakan, Benar. benar. Itu banyak yang terjadi tuh seperti itu di lapangan ya. Itu juga akhirnya kenapa kita pertemuan setiap bulan itu pembahasannya lebih kurang yang itu yang dibahas itu kan. Yeah. Itu si A baru cateringnya dia berani loh harga sekian gitu kan. Jadi saya bilang gini, pokoknya nanti mereka akan merasakan apa yang artinya gini. Ada nilai plus dari harga itu akan merasakan ada rasa puasnya orang Betul. untuk makan dari produk yang kita jual aku bilang gitu kan. Karena terus terang ayam sendiri kan udah tahu kadang turun naik sekian harganya. Kalau dia berani jual murah kira-kira gimana? Ragu nggak kira-kira gitu kan? Ragu banget. Sekarang bahan bakunya sama. Kalau kita mikir standar dia sama. Kok dia berani harga lebih murah? Pasti ada sesuatu yang dia ini. Betul. Nah itu yang sebenarnya juga bagi customernya juga harus pikir-pikir kalau lihat murah. Betul. Karena soal harga itu relatif ya Relatif. Bu. Bagi orang mahal belum tentu yang lain mahal Bener. gitu. Tapi kita patut pertanyakan juga kalau bisa pasaran 35 dia berani jual di bawah itu. Iya. Terlampau jauh ya Bu, 25 misalnya gitu. Ya itu pertanyaan loh. Betul. Daging apa yang dipakai gitu ya. Iya. Orang beli sekarang maaf ya nasi Iya. box aja. Nih kita beli yang adalah nasi ayam bakar apa tuh. Harganya minimal 20-25 kan. 25 ada sayur, ada ininya Betul. kan. Sekarang kalau dia prasmanan di harga 25 pikir nggak dengan berbacam Lauk apa kondimen namanya lainnya ya. lauk kombinasinya dengan dekorasinya dengan semua kan itu harus ada pertanyaan. Betul. Harus ragu mereka. Nah itu Oh, ternyata topik ini juga sering dibahas di Abji Supsel ya Bu. setiap bulan. Oh, setiap Pertemuan-pertemuan itu. Ya itulah salah satu yang kami bahas kan harga meningkat ini bagaimana solusinya gitu kan. Harga kita bersaing gitu. Nah itu yang sering kami bahas dalam bulan. Oke. Nah, kalau dari Abdi sendiri dengan pemerintah setempat Bu, pemerintah provinsi, pemerintah kota mengenai tentang bahan baku yang makin hari makin naik, Fluktuatif ya. Iya, fluktuatif. Terus itu juga mungkin karakteristik dari pelanggan ini berbeda-beda atau mungkin dari badan usahanya sendiri dengan legalitas-legalitas yang ada, itu bagaimana Bu? Kalau sebenarnya kami dengan pemerintah itu sudah bersinergi ya. Oke. Kalau dari dinas pariwisata, dinas perdagangan, kami sendiri kan sebenarnya di bawah dinas pariwisata, perdagangan, koperasi, dinas kesehatan. Ya. Nah jadi kami sendiri kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, kadang-kadang kami juga sempat lontarkan ya. Nah cuman keluh kesahnya kami itu biasanya ke pusat, karena kan kalau ke pusat mereka dari DPP langsung ke kementerian, kan efeknya kan memang ke seluruh Indonesia. Iya. Biasanya kita kan ada grup di situ, akan biasanya ada keluh kesah, ini gimana ya, ini mahal ini. Nah itulah kadang-kadang 3 bulan sekali kami ada rapat pleno, memanggil seluruh DPC, itu hasil dari info-info yang ada di pusat. Jadi biasanya kalau kayak cabai itu kan harganya hampir seluruh Indonesia sama tuh, kalau naik ya naik. Jadi itu gimana nih solusinya gitu kan. Nah kadang-kadang dari DPP sendiri, dari ketua umum kami langsung ke kementerian, ke perdagangan, dia langsung biasanya menyampaikan apa yang kami rasakan di daerah gitu. Nah, itu. Ada Bu yang bilang Bu, kalau misalnya cabai naik ya nggak usah yang pedes-pedes katanya. Nggak usah makan pedes-pedes Bu, gimana tuh? Tapi nggak bisa kita batasin, itu selera masalahnya. Benar-benar. Iya, Memang selera. Asi suka memancing Bu, memang Asi ini Bu, memancing di air yang keruh Bu. Iya. Nah, ada nggak sih program-program ini kan misal kalau dari Abji ini sendiri kan bukan cuma catering ya, catering ini kan yang dan juga semua event itu pasti pakai catering, dan apalagi event-event pemerintahan itu sering banget pakai catering dari UMKM Bu. Nah kalau dari selaku pengurus TPPKK ini gimana tuh?
Apakah ada program-program khusus? Itu nanti kita bicarakan. No komen dulu ya. No comment. Pokoknya ini kalau ngebahas soal makanan ya, ini tidak akan ada habisnya. Apalagi kalau soal harga. Tadi sudah Ibu jelaskan juga selaku Abdi Sumsel ini sering dibahas begitu. Bagaimana caranya ada catering baru tiba-tiba memberikan harga yang banting setir begitu ya Bu. Tapi kan memang tergantung lagi konsumennya yang CSI. Kalau memang mau yang sudah pasti-pasti saja ya pesenlah yang memang sesuai dengan standarnya begitu ya Bu ya. Mungkin yang murah itu sudah dipanasi, Bu. Sesuai dengan tema kita hari ini. Masakannya dipanasi begitu ya. Chef Arya, kalau misalnya kita ini kan udah mulai musim sekolah lagi nih. Yeah. Biasanya kalau bekal-bekal segala macam untuk yang sekolahnya tidak di negeri kan tidak dapat ya untuk makanan bergizi gitu. Iya, swasta juga dapat ya, Bu? Oh, gitu. Iya. Oh, kecuali sekolah-sekolah internasional mungkin ya, Bu? Dapat sebenarnya, tapi nanti prosesnya ya. Oh, sekarang belum maksudnya. Sekarang swasta udah masuk juga. Saya ada 10 sekolah yang swasta 5. Oh, wah, berarti Ibu pegang berapa sekolah, Bu? 10. 10 sekolah. Oh, banyak berarti Berarti proyeknya. berapa? 3.500 lebih kurang. Satu hari? Ya. Oh, kok kato lapang ya. Baik, pemirsa kita bakal tanya dengan Chef Arya. Ini mungkin pemirsa di rumah, ibu-ibu bertanya, menu simple sehat itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, masih bersama kami tentunya di Halo Palembang. Tentunya kita masih membahas dengan tema kita hari ini adalah masakan setelah Hari Raya. Betul, kalau Hari Raya sibuk dengan masak opor begitu ya, ayam yang diolah dengan santan, terus rendang, sambal goreng begitu, buncis dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Karena sekarang anak-anak sudah mulai masuk sekolah begitu ya, kuliah dan segala macam, pasti pagi-pagi butuh tenaga ekstra, ide-ide yang ekstra untuk pagi-pagi. Biasa sarapannya yang sehat tuh apa, terus bekalnya apa. Nah, kita bakal tanya sama Chef Arya, selaku memang ini bumbu bawang biasanya sehari-hari di dapur menghabiskan waktunya. Chef, kalau kita mau kasih sarapan bergizi, enak, tapi ringkes setiap paginya. Karena kalau ibu-ibu tuh kan pengennya yang cepet, sat. Biasanya kalau makan yang instan kan memang tidak dianjurkan terlalu sering begitu. Nah, kalau dari Chef selaku juru masak, apa yang biasanya direkomendasikan, Chef? Yang jelas ibunya itu harus paham ya, paham kebutuhan anak ini, butuh protein, butuh karbohidrat, butuh nabati dan sebagainya. Itu dia harus paham apa nih, misalnya dia butuh sayuran gitu. Sayuran kalau saya cuma dimasak cang-cangan kayak gitu kan, si anak belum tentu tertarik. Mungkin sayuran dibikin nugget sayuran, bikin stok nugget sayuran. Nanti kalau saat ini lagi ada dia butuh tinggal digoreng dan sebagainya. Jadi bikin makanan sendiri gitu, kayak bikin baksonya bikin sendiri gitu, bikin bakso ikan atau bakso ayam, bakso udang itu bikin sendiri di rumah gitu. Oh, jadi, nah itu kan untuk kaum-kaum yang rajin ya, Sep. Kaum-kaum yang pemah, cak kami ini pemah dan penyu, cak kami mana, Sep? Kan sekarang ada ya, walaupun bukan bikin sendiri, tapi kan sekarang tuh kan ada yang kita tepat beli ya, kayak makanan vegetarian kayak gitu kan ada kan. Misalnya dia bikin daging dari rendang dari jamur kayak gitu. Kalau seandainya memang ibu-ibu yang pemalas yang ini kan bisa order gitu. Iya. Nah, terus tuh Sep, tapi lebih bagusnya itu bikin sendiri. Masak sendiri dan olah sendiri ya. Jadi terjaga, tahu gitu jenisnya, kebersihan dan lain-lainnya ya. Nah, Sep, kalau sekarang itu kan banyak sekali makanan-makanan viral yang rendang instan yang sudah tinggal diangetin, terus ayam yang tinggal diangetin, terus banyak sekali malbi-malbi yang sudah tinggal diangetin. Nah, itu kayak mana, Sep? Apakah itu masih nutrisinya tetap terjaga dan masih sehat? Dia tetap sehat, tetap terjaga. Statusnya status. Dia sama kayak seandainya kita bikin makanan di Lebaran ya. Kalau seandainya memang dia kondisinya dalam keadaan frozen. Frozen ya, intinya frozen. Nah, kita manasinya sesuai dengan kebutuhan. Seandainya kita beli malbi 1 kilo ya, minta dikemasin sama yang jualan tuh untuk dijadiin 4 kemasan atau
5 kemasan karena kita mau panasinya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jangan langsung dalam kemasan 1 kilo dimasukin dalam freezer, terus kita panasin, kita butuhnya cuma berapa iris, nanti kita masukin lagi frozen towing. Nah itu yang nggak bagus. Oh, nah kalau misalnya kayak ada rendang Mama Fuji ya, kita sebut aja merek ya, rendang Mama Fuji yang sudah siap saji, itu Chef, itu kan banyak juga peminatnya. Nah itu gimana tuh Chef? Apakah itu masih tetap baik untuk dikonsumsi? Masih baik selagi dalam penyimpanannya baik. Oh. Karena biasanya untuk yang instan-instan itu sudah punya standarnya masing-masing ya, Chef? Iya, cuman kadang kita sebagai sebagai penikmat produk tersebut, kitanya yang ceroboh. Tidak ngikutin anjuran dari produk yang sudah diproduksi gitu. Kadang kesalahannya bukan dari pihak produksinya, tapi kesalahannya kecerobohan dari kita yang ini. Yang pemadam penyidik. Iya. Kita ke Bu Sulaiha lagi Bu, terkait dengan usaha catering yang semakin pesat ini, ada nggak tantangan secara khusus yang dihadapin Bu? Kalau dari Abji Sumsel sering mendengar keluhannya apa sih Bu gitu? Kalau tantangan pasti tantangan, karena gini, setiap usaha itu mau meningkat pasti ada tantangan. Ya. Ya itu realita lah ya. Betul. Jadi tinggal tergantung dari si ownernya sendiri. Mau tantangan, mau tinggi, mau naik, ya itu tantangan harus kita terima. Dihadapin gitu ya. Hadapin karena itu resiko. Nah, perjalanan setiap catering ini kan pasti akan menghadapi, kan kita melayani orang dengan bermacam-macam bentuk lah. Kadang-kadang kita anggap ini sudah maksimal, sudah oke, aja kurangnya, Bu, ada ya? aja. Nah, tergantung kita bagaimana menservis mereka dengan kata-kata kita lah, memastikan kepada customer kita bahwa kita insya Allah bisa profesional, bisa memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Jadi kalau memang kita bicara masalah tantangan tadi, tidak ada batasan, pasti ada terus. Semakin kita naik, semakin besar tantangannya. Oke. Gitu. Jadi maupun tantangan apapun itu dihadapi. Tapi Itu kalau dari resiko. membernya Abji, apa sih Bu yang paling sering dicurhatin? Ya itu tadi tuh, pesanan 1.000 yang datang 1.500. Itu. Akhirnya nyala yang Ya, catering. ke yang catering. Ya itu kan. Terus kaget, oh di sana nah harganya lebih murah loh. Harganya sekian-sekian. Nah, kadang sudah dijelasin masih jadi, sudahlah Bu, pesan lebih ke situ. Itulah sudah kadang-kadang kesel gitulah. Kalau mereka kan menjual itu memang dengan segala dengan pesanan memuaskan, dianggap kan memang sesuai dengan pesanan jumlah dan memang optimal yang mereka kasihkan itu sudah sedemikian mungkin. Masih mau menurunkan harga, ini kan mereka akhirnya kesel kan di situ kan. Betul. Kalau mereka mau meniru tuh bisa saja lah, tapi kan nama baik dipertaruhkan untuk bisa naik tingkat itu kan. Jadi mereka nggak mau, ya udah kalau memang itu belum rezeki, itu aja anggapan mereka kan. Gitu. Jadi memang Abji memang sebagai ibu lah ya, di beberapa 14 tadi Bu DPC-nya ya Bu ya, 14 yang di Sumatera Selatan sendiri memang sering menerima keluhan seperti itu nih. Tinggal balik lagi, kita sebagai konsumen harus cerdas cermat juga. Boleh memilih tapi jangan terlalu tadi kata Ibu sampai mau ngitungin modal ya Bu. Iya, ada yang kayak gitu. Iya benar, kasihan namanya pengusaha juga memang harusnya dapat untung kan Bu. Iya. Jadi Kalau capek tidur aja lah. Iya. Oh nak marah lah juga. Budget kurang, nggak usah bikin acara. Iya benar. Sudah diperhitungkan ya Dak ya. Betul. Ibu kalau misalnya kita bicara soal catering ini kan persiapannya itu untuk masak dari sehari sebelumnya atau tergantung jumlah pesanan atau seperti apa? Ya kalau misalkan pesanannya tergantung dari cateringnya sendiri ya. Terkadang kalau pesanannya 3.000, 2.000 dan ada beberapa tempat biasanya 4 hari sebelumnya mereka bahan baku udah dikumpulin gitu, udah mulai mengumpulin bahan bakunya gitu. Karena kan kadang-kadang bahan baku itu agak susah dicari, ada beberapa kadang kosong di pasar. Jadi mereka harus mengumpulkan bahan-bahan bakunya. Nah, tapi kalau pesanan tidak banyak, minimal di bawah 500 ya biasanya sih 2 hari udah jalan itu. Udah jalan enggak ini ya, karena apalagi di freezer kadang-kadang ada yang pesan, "Bu, malam besok bisa nggak makan siang?" Ada, siap. Oh, karena udah spare tadi ya Bu? Ya, spare, terus dia subuh udah ke pasar. Jadi udah bisa, karena itu memang kan harus pengalaman ya Bu. Pengalaman itu tidak pernah bohong loh. Iya, jadi memang kadang-kadang ada lagi yang pesennya jam pagi, "Bu, bisa nggak jam 11 nasi bungkus sekian?" itu. Tapi menunya nggak sukar kan, nggak apa, misalnya nasi telur, ini ya udah kepikiran, nggak ada apa-apa, aman. Aman aja. Bisa jalan. Pagi itu pesan jam 11 minta.
Bisa. Bisa ya, betul-betul. Tadi tergantung, makanya kita harus pilih-pilih yang tepat gitu ya. Oke, nah kita sebelum closing boleh Bu, mungkin dari Abji Sumsel diberikan motivasi lah untuk seluruh pengusaha catering gimana agar terus berkembang atau mungkin diajak bergabung ke Abji Sumsel seperti apa, silakan. Ya, kalau kita sendiri sebenarnya senang sekali bergabung dengan ini, karena kadang-kadang orang, oh itu Abji pengusaha, bukan. Kita ini memang awalnya tuh dari UMKM, ibu rumahan saja. Tapi kan karena ada keinginan maju, termotivasi dengan pengusaha-pengusaha besar, makanya kita berniat sebagaimana cara mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya kita berusaha ikutlah organisasi ini. Dari organisasi inilah kita akan terdidik dari profesional tadi, dari mulai pelatihan, dari mulai bagaimana memberikan terbaik untuk customernya, terus bagaimana dekor-dekor dari tren-trennya, rempel-rempel meja itu kan kita ada tuh untuk bisa memberikan ini penjelasan kepada anggota kita kan. Jadi saya berharap bagi teman-teman yang ingin bergabung, ingin ada keinginan untuk membuat usaha catering, bergabunglah dengan Abji. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya masalah MBG ini kan, MBG yang tadi dibilang banyak sekali catering yang dadakan ya Bu? Dadakan. Nah, dadakan itu kan dia nggak memahami proses-proses yang seharusnya terbaik untuk bisa memberikan produksi makanan kepada siswa-siswa yang akan disuplai. Jadi saran saya untuk bergabunglah dengan kami di Abji supaya kita ke depan bisa memberikan yang terbaik dan ikut berkembang mengikuti program dari Pak Presiden ini. Betul, dan juga Abji jangan sedih, sebulan sekali ada pertemuan begitu, jadi bisa sharing ya Bu, dapat ilmu baru lagi. Kalau dari Chef Arya, silakan Chef, himbauannya untuk pemirsa di rumah mungkin terkait dengan masakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau saran nih untuk ibu-ibu rumah tangga, kalau yang sifatnya memanas-manasi kan biasanya kloternya ke rumah tangga gitu. Ya. Kalau catering kan dia udah jarang fresh. Ya. Fresh. Agak saru deh Chef, nak manas itu 3.000. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga sarannya satu ya, kalau untuk masakan itu, masakan apapun, tidak semua masakan bisa dipanasin. Kayak sayuran itu ada beberapa sayuran yang memang nggak bisa dipanasin. Jadi kalau untuk manasin makanan itu usahakan sesuai dengan kebutuhan aja. Dengan apa porsi yang kita butuhin, kita panasin, dimakan sama keluarga, habis. Nanti baru kalau mau manasin ambil lagi di freezer. Jadi diporsi-porsiin gitu. Jangan langsung di frozen dalam keadaan banyak. Itu aja sih. Oke, tidak semua makanan bisa dipanasin Chef ya, termasuk manasi uwong, nggak bisa juga. Nggak boleh. Baru sudah lebaran oleh ini. Baik pemirsa di rumah, terima kasih Bu Ketua Abji Sumsel dan juga Chef Arya hari ini sudah mampir ke studio Pal TV, kasih info untuk pemirsa yang ada di rumah juga terkait dengan masakan setelah Hari Raya. Itu tadi pemirsa Halo Palembang edisi hari ini, ilmunya bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang mau memulai usaha catering. Jangan lupa bergabung dengan Abji Sumsel juga. Akhir kata, saya Miro Destia. Dan saya Chef Remanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.